Video ini merupakan bagian dari tugas proyek PJPL 1 yang merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran, di antaranya yaitu PKK, MPP, Bahasa Indonesia, dan Pancasila. Hai halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Putri Dayat, biasa dipanggil Naila. Nah, di video ini aku bakal menganalisis data berupa makanan tradisional yang terbuat dari tepung beras dengan isian gula Jawa dan juga ditaburi dengan parutan kelapa. Kira-kira apa ya? Wow! Yaps, kue putu. Nah, kita akan bahas apa sih kue putu itu? Mulai dari sejarah, varian, manfaat, dan sebagainya. Simak sampai selesai ya. Nah, saat kita mencari kue putu di Google, ada sekitar 4.560.000 hasil dalam 0,29 detik. Oke, kita mulai dari pengertian dan sejarah kue putu. Menurut Wikipedia, kue putu adalah jenis kudapan tradisional Indonesia berupa kue dengan isian gula Jawa dan dibalut dengan parutan kelapa dan tepung beras butiran kasar. Kue ini dikukus dengan diletakkan di dalam tabung bambu yang sedikit dipadatkan. Kue putu umumnya dihidangkan dalam warna putih dan hijau, sedangkan untuk varian putu Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan, biasanya dibuat menggunakan beras ketan hitam tanpa gula, sehingga menghasilkan kue putu yang gelap cenderung hitam. Putu Bugis biasanya dimakan dengan parutan kelapa dan sambal, serta hanya dijual pagi hari sebagai pengganti sarapan yang praktis. Secara etimologi, istilah putu dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari Jawa, yaitu putu yang berakar, dan istilah kuno Jawa yaitu puton yang berarti bundar atau lingkaran. Merujuk kepada bentuk rongga tubuh yang digunakan dalam proses pembuatan kue putu bambu, dalam bahasa Indonesia, Bali dan Tagalog, varian kue putu juga dikenali dengan istilah putu bumbung. Secara berurutan yang berakar dari istilah Jawa, putu bumbung yang bermakna kue instan, yang dibuat menggunakan bulur. Dalam masyarakat Bali, putu merupakan nama keluarga bangsawan kasta Sudra yang menunjukkan urutan silsilah pertama dalam keluarga inti. Kasta Sudra dikenali sebagai kaum yang memiliki mata pencaharian dasar berupa pedagang atau penjual makanan. Diperkirakan istilah kue putu juga berasal dari perkataan ini, yang bermakna kue yang dijual oleh putu. Selanjutnya ada sejarah kue putu. Nama pangan putu telah tercantum dalam kitab Serat Centini. Serat Centini yaitu salah satu karya sastra terbesar dalam kesusastraan Jawa Baru, yang diterbitkan tahun 1814. Dalam kitab Ensiklopedia Kebudayaan Jawa itu, diantaranya diceritakan perihal Jamal dan Jamil yang jajan membeli beberapa jenis makanan di desa Winamarta, yaitu serabe, putu, jenang, sego, rames, pindang. Kemungkinan, aneka panganan ini memang telah biasa dijual di pedesaan Jawa sejak masa-masa abad ke-18. Penyebutan putu juga muncul di peristiwa lain dengan lokasi serupa yaitu Desa Wanamarta. Dituliskan pada bagian lain, Nyai Sumbaling dan Centini menyuguhkan kudapan setelah salat subuh, antara lain teh dan kopi yang disertai berbagai makanan seperti gemblong, lempen, kotak ketan, juwadak, jenang, ledre isa, bikan, putu, belali sutera, jenang caca, serata, kupat mujit, pisang kuning bakar, dan dendeng gepuk bakar. Lalu ada berbagai varian kue putu, yaitu diantaranya putu ayu gula Jawa, putu ayu ketan hitam, putu ayu bihun, putu mayang, putu pese, putu cangiri, putu keju. Nah, tadi adalah pembahasan sejarah dan varian kue putu menurut Wikipedia. Sudah pada tahu belum manfaat kue putu? Simak ya. Selain enak, kue putu juga memiliki beberapa manfaat yang bagus untuk tubuh loh. Apa aja sih? 1. Sebagai sumber energi.
Kandungan karbohidrat dalam kue putu dapat memberikan energi yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. 2. Membantu menjaga kesehatan tulang. Kue putu mengandung fosfor yang tinggi. Fosfor merupakan mineral yang penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. 3. Membantu menjaga kesehatan pencernaan. Kue putu mengandung serat yang tinggi, sehingga dapat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. 4. Membantu menjaga kesehatan jantung. Kue putu mengandung kalium yang tinggi. Kalium merupakan mineral yang penting untuk menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Lalu yang terakhir, membantu menjaga kesehatan kulit. Kue putu mengandung vitamin E yang tinggi. Vitamin E merupakan antioksidan yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan mencegah penuaan dini. Nah, itu dia tadi beberapa manfaat jika kita mengonsumsi kue putu. Yakin gak mau nyoba? Selanjutnya ada resep membuat kue putu mudah tanpa cetakan. Bisa kalian praktekkan di rumah loh. Berikut adalah bahan yang harus dipersiapkan. Nah, untuk bahan putu ada 400 gram tepung beras, 200 ml air pandan, setengah sendok teh garam halus, secukupnya pasta pandan, secukupnya pewarna kuning. Lalu untuk bahan isian, siapkan 200-250 gram gula merah. Selanjutnya untuk bahan taburan, siapkan 300 gram kelapa parut, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan. Setelah itu lanjut ke cara pembuatan. Pertama-tama bikin cetakan. Siapkan 1 lembar daun pisang, kemudian gunting daun pisang selebar botol pewarna makanan, lalu gulung daunnya sampai membentuk seperti cetakan bambu, lalu klip dengan staples. Lakukan hingga selesai. Setelah itu panaskan kukusan. Siapkan wadah anti panas, lalu alasi dengan daun pisang, masukkan tepung beras kemudian kukus tepung beras selama 20-25 menit sampai matang. Setelah tepung selesai dikukus, pindahkan ke wadah. Aduk sebentar supaya panasnya menghilang, lalu masukkan garam. Aduk rata dan masukkan campuran air pandan, pasta pandan, dan pewarna kuning. Sedikit demi sedikit aduk menggunakan tangan sampai adonannya berbutir. Setelah itu, saring adonannya dengan cara diaduk sambil ditekan-tekan. Setelah adonan disaring, masukkan beberapa sendok ke dalam daun pisang yang sudah dibentuk, lalu masukkan gula merah yang sudah disisir halus. Lalu timpa lagi dengan adonan tepung sampai penuh. Ratakan lalu. Panaskan kukusan dan kukus selama 10-15 menit atau sampai matang. Dalam wadah, masukkan kelapa parut, garam, dan daun pandan. Lalu kukus sampai matang. Mudah bukan? Selamat mencoba! Nah, selanjutnya kita akan mencari algoritma pencarian dari kue putu. Di sini terdapat grafik minat seiring waktu. Masyarakat mencari kue putu dari tahun 2004 hingga sekarang. Nah, untuk kelebihan kue putu, yaitu rasanya yang enak, bergizi, dan aman bagi tubuh. Harganya murah, tidak ada pengawet, dan bahan-bahan yang diperlukan mudah didapat. Namun, kekurangan dari produk ini yaitu jika tidak menggunakan bahan pengawet, kue putu tidak dapat bertahan lama. Untuk peluang usahanya, target market dari kue putu adalah masyarakat sekitar, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Banyak orang menyukai kue putu karena produk ini sudah populer sejak dulu. Nah, itu tadi adalah analisis data mengenai kue putu. Melalui analisis tadi, kita dapat lebih mengetahui sejarah, tingkat, varian, dan manfaat kue putu. See you on another video. Bye!